Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kesehatan, dan pada masa-masa pandemi sekarang tetap jalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Kali ini, perkenalkan, nama saya William Demon Tinjak dengan NIM 421171035 akan membuktikan 10 pernyataan dan akan membuktikan apakah pernyataan itu benar atau salah. Yang pertama yang akan saya buktikan adalah apakah benar integral dari E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X ditambah C. Nah, kita mulai. Pertama, kita misalkan Y sama dengan E pangkat X. Maka sebelum kita menurunkannya, kita harus menurunkan X-nya, karena X ini dibuat sebagai pangkat, karena pada soal X-nya itu pangkat. Maka kita harus turunkan dengan cara menglogaritma atau mengulen kedua ruas. Dan Y sama dengan ln E pangkat X. Oke. Sekarang langkah selanjutnya adalah, sebelum itu saya mau memberikan catatan di sini pada sifat logaritma, di mana log A pangkat X itu sama dengan X dikali log A. Maka bisa kita buat di sini ln Y sama dengan sesuai dengan ini tadi, maka ln E pangkat X sama dengan X dikali ln E. Maka bisa kita turunkan atau derivatifkan d ln Y sama dengan d X ln E. Oke. Turunan dari ln Y adalah seper Y dy, dan turunan dari X ln E adalah ln E dx. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan Y, maka dy sama dengan ln E dx dikali Y. Kita ubah nilai Y menjadi E pangkat X, karena kita tadi misalkan Y sama dengan E pangkat X. Maka dy sama dengan ln E dx dikali E pangkat X. Oke, kita bagi kedua ruas dengan ln E, dy per ln E sama dengan E pangkat X dx. Nah, di sini kita sudah dapat bahwa bentuk ini sama dengan bentuk yang mau kita integralkan atau yang mau kita buktikan pengintegralnya. Maka bisa kita buat langkah selanjutnya. Integral E pangkat X dx itu sama dengan ini tadi kan, integral dy per ln E.
ln e nya bisa kita turunkan, bisa kita keluarkan karena itu merupakan konstanta. Maka sevel ln e integral dy, maka y per ln e. Kenapa? Karena integral dy adalah y, kan y kali 1 sama dengan y ditambah c. Maka kita ubah lagi nilai y menjadi e pangkat x per ln e ditambah c. Nah, di sini saya juga mau kasih catatan bahwa ln a itu sama dengan e log a. Maka jikalau ln a sama dengan e log a, maka ln e sama dengan e log e. Maka bisa kita buat sehingga ini bisa kita close, karena e log itu sama dengan 1, maka integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x ditambah c. Maka pernyataan ini adalah benar. Baik, selanjutnya nomor 2 adalah yang mau kita buktikan apakah betul atau apakah benar integral a pangkat x dx itu sama dengan a pangkat u per ln a ditambah c. Oke, pertama kita lihat berdasarkan sifat logaritma natural, di mana a pangkat x itu a pangkat x atau a itu sama dengan, bukan a pangkat x ya, a sama dengan e pangkat ln a. Maka integral a pangkat x dx itu sama dengan x dx itu sama dengan integral kali integral ln a dipangkatkan x. Integral pangkat ln a dipangkatkan lagi dengan x. Maka ini menjadi integral pangkat x ln a, karena sesuai dengan sifat perpangkatan, di mana jika a pangkat m dipangkatkan lagi dengan n, maka a itu sama dengan a pangkat m dikali n. Maka ini bisa kita buat pemisalan, misalkan u sama dengan x ln a, maka du sama dengan ln a dx, kan? Maka dx sama dengan du per ln a. Oke. Selanjutnya kita masukkan pemisalan tadi kita, integral a pangkat x dx itu sama dengan integral pangkat u dikali du per ln a.
Maka ini sepelen A bisa kita keluarkan sepelen A integral E pangkat U du. Maka sama dengan sesuai dengan tadi yang kita sudah buktikan di nomor 1, integral E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U ditambah C. Maka E pangkat U per ln A ditambah C. Maka kita ganti U nya dengan X ln A. Maka ini E pangkat X ln A per ln A ditambah C. Maka ini bisa kita ganti lagi menjadi E pangkat ln A dipangkatkan dengan X per ln A ditambah C. Maka ini tadi kita misalkan sifat logaritma natural A sama dengan E pangkat ln A. Maka ini bisa kita ganti dengan A pangkat X per ln A ditambah C. Maka sesuai yang kita dapatkan, integral A pangkat X dx itu tidak sama dengan A pangkat U ln A tambah C, melainkan A pangkat X ln A tambah C. Maka pernyataan ini adalah salah. Baik, selanjutnya nomor 3 yang akan kita buktikan adalah apakah integral dx per A kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan A kosinus X per A ditambah C, di mana A lebih besar dari 0. Bentuk seperti ini adalah bentuk integral fungsi trigonometri dan diselesaikannya dengan metode substitusi trigonometri juga. Di sini pertama kita menggambar sebuah segitiga siku-siku. Oke, mana ini adalah X, ini adalah A, dan ini adalah akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Maka dari sini bisa kita dapatkan sin ini saya lupa, ini adalah sudut theta. Maka dari sini bisa kita dapatkan sin theta itu sama dengan X per A. Maka X sama dengan A dikali sin theta. Maka dx turunan dari X itu adalah A cos theta d theta. Oke. Pada sini bisa kita dapatkan tetanya itu adalah A kosinus X per A. Baik, kita mulai. Maka integral dx per akar A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan integral dx tadi A cos theta d theta.
Kita masukkan aja langsung A cos A cos theta d theta per ini A kuadrat kurang X tadi A sin theta, maka A sin theta pangkat 2. Maka ini bisa kita buat menjadi integral A cos theta per akar A kuadrat dikali 1 dikurang sin kuadrat theta d theta. Maka sesuai dengan identitas trigonometri, di mana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1, maka 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Maka integral cos theta per akar A kuadrat cos kuadrat theta d theta. Ini bisa kita buat jadi integral A cos theta per A cos theta d theta. Ini bisa kita crosskan aja karena sama, maka menjadi integral d theta. Integral d theta itu adalah theta ditambah c, dimana theta tadi kita bisa dapatkan itu adalah arcsinus x per a ditambah c. Maka terbukti bahwa integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan arcsinus x per a ditambah c. Baik, soal nomor 4 selanjutnya adalah yang mau kita buktikan integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat itu apakah benar sama dengan 1 per a hapus tangen x per a ditambah c, di mana a lebih besar dari 0. Ini sama dengan nomor 3 tadi, di mana ini adalah integral trigonometri dan menyelesaikannya juga dengan metode substitusi trigonometri. Sama seperti soal nomor 3 tadi, kita buat segitiga. Di sini x, di sini a, maka di sini akar a kuadrat ditambah x kuadrat. Maka di sini kita dapatkan tangen. Oh, tadi membuat sudutnya. Tangen theta itu sama dengan d sah, berarti x per a. Maka x sama dengan a tangen theta. Maka dx sama dengan a secant kuadrat theta d theta. Maka di sini kita dapatkan tangen tetanya itu adalah sama dengan arcus tangen
dx per a. Maka bisa kita selesaikan. Integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat itu sama dengan integral dx nya itu adalah a sekan kuadrat theta d theta per a kuadrat ditambah x itu tadi adalah a tangen theta kuadrat. Maka integral a sekan kuadrat theta d theta itu per a kuadrat ditambah a kuadrat tangen kuadrat theta. Di sini sama-sama ada kuadrat, maka kita akan menjadi ini a sekan kuadrat theta, a sekan kuadrat d theta, theta d theta per a kuadrat kali 1 ditambah tangen 1 ditambah tangen kuadrat theta. Maka di sini sesuai dengan identitas trigonometri 1 tambah tangen kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. Maka integral a sekan kuadrat theta d theta itu per a kuadrat sekan kuadrat theta. Maka ini bisa kita cross a kuadrat a sekan kuadrat theta menjadi integral satu per a d theta. Maka ini kita bisa keluarkan seper a nya, seper a integral d theta. Maka seper a dikali theta. Tetanya tadi kita dapatkan itu adalah cos tangen x per a, maka 1 per a cos tangen x per a ditambah c. Maka terbukti benar bahwa integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat itu sama dengan 1 per a cos tangen x per a ditambah c. Maka soal selanjutnya adalah nomor 5, integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat. Apakah benar itu adalah 1 per 2a ln x tambah a per x kurang a ditambah c. Maka kita di sini bisa buatkan integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan integral 1 per
A ditambah X A kurang X. Oke, dx. Maka ini sama dengan 1/2A, kita modifikasi 1/2A integral A kurang X A dikurang X tambah A tambah X per A tambah X A kurang X dx. Maka ini menjadi 1/2A integral 1/A tambah X ditambah integral 1/A dikurang X dx. Ini dx. Maka kita bisa ubah bentuk ini ke dalam bentuk 1/2A dikali integral 1/A tambah X dx dikurang integral 1 min A dikurang X dx. Maka ini kita bisa buat menjadi integral dx per A kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan 1/2A dikali ln X tambah A dikurang ln X dikurang A tambah C. Maka sesuai dengan sifat logaritma, di mana log A dikurang log B menjadi log A per B, maka ini menjadi 1/2A dikali ln X ditambah A per X dikurang A ditambah C. Maka terbukti benar bahwa integral dx per A kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan 1/2A dikali ln X ditambah A per X dikurang A ditambah C. Baik, selanjutnya nomor 6 kita akan membuktikan bahwa apakah benar integral dx per akar X kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan ln X ditambah akar X kuadrat tambah A kuadrat ditambah C. Sebelumnya saya mengingatkan kembali ini adalah integral trigonometri, maka diselesaikan dengan metode substitusi trigonometri. Dan dari nomor 3 dan 4 kita sudah membuktikan tangent dan sin. Maka di sini saya akan buat jika kita bertemu dengan akar A kuadrat ditambah X kuadrat atau sebaliknya X
kuadrat ditambah A kuadrat, itu X-nya sama dengan A tangent theta. Jika kita bertemu dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat, maka ini X-nya adalah sama dengan A sin theta. Dan satu lagi, jika kita bertemu dengan X kuadrat dikurang A kuadrat, itu X-nya adalah A secant theta. Maka sekali lagi saya katakan, jika kita bertemu dengan akar A kuadrat tambah X kuadrat, maka X-nya adalah A tangent theta. Jika kita bertemu dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat, maka X-nya sama dengan A sin theta. Dan jika kita bertemu dengan akar X kuadrat dikurang A kuadrat, maka X-nya adalah A secant theta. Baik. Maka ini bisa kita buat. Kita perhatikan dulu bentuk ini, akar X kuadrat tambah A kuadrat, akar X kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan akar X tadi A tangent theta kan, maka A kuadrat tangent kuadrat theta ditambah A kuadrat. Maka ini menjadi akar A kuadrat dikali tangent kuadrat theta ditambah 1. Maka ini menjadi akar A kuadrat secant kuadrat theta. Maka ini bisa kita keluarkan kuadratnya menjadi A secant theta. Baik. Kemudian tadi kita sudah sepakati bahwa X sama dengan A tangent theta. Maka dx sama dengan A secant kuadrat theta d theta. Baik, maka bisa kita buat integral dx per akar X kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan integral dx-nya A secant kuadrat theta ya, A secant kuadrat theta d theta. Wah, tadi akar X kuadrat tambah kuadrat menjadi A secant theta. Maka ini bisa kita cross A secant kuadrat theta, ini A secant theta menjadi integral integral secant theta d theta. Maka ini integral secant theta d theta adalah ln secant theta ditambah tangent theta. Pembuktian ini akan ada pada soal nomor 9 nanti.
buktikan integral secant theta with theta. Maka dari sini kita dapatkan tadi AK X kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan A secant theta. Maka secant theta menjadi, ini dipindahkan menjadi akar X kuadrat tambah A kuadrat per A, dan ini bisa kita buat tangen theta menjadi X per A. Maka ini bisa kita lanjutkan integral dx per akar X kuadrat tambah A kuadrat sama dengan ln secant theta tadi adalah akar X kuadrat tambah A kuadrat per A ditambah tangen theta tadi adalah X per A ditambah C. Maka ini menjadi ln X akar X kuadrat tambah A kuadrat ditambah X per A ditambah C. Maka kita dapatkan bahwa integral dx per akar X kuadrat tambah A kuadrat itu tidak sama dengan ln X tambah akar X kuadrat tambah A kuadrat ditambah C. Maka pernyataan ini adalah salah. Baik, kita lanjut nomor 7. Kita akan membuktikan bahwa integral akar A kuadrat tambah X kuadrat dx itu apakah benar X per 2 akar A kuadrat tambah X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 A cosinus H kali X per A ditambah C. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kita bertemu dengan akar A kuadrat tambah X kuadrat, maka X sama dengan A tangen theta, dan dx itu sama dengan A secant kuadrat theta. Dan dari sini tangen theta-nya adalah tangen theta sama dengan X per A. Baik, sama seperti penyelesaian sebelumnya, kita lihat dulu bentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat ini. Akar A kuadrat ditambah X kuadrat itu sama dengan akar A kuadrat ditambah X tadi A tangen theta, maka A kuadrat tangen kuadrat theta, karena di sini X-nya adalah kuadrat, maka ini juga dikuadratkan. Maka selanjutnya ini menjadi akar A kuadrat dikali 1 ditambah
tangent kuadrat theta. Ini adalah faktor pemfaktoran ya. Maka ini sesuai dengan identitas trigonometri bahwa 1 tambah tangent kuadrat theta adalah secant kuadrat theta. Maka ini menjadi a kuadrat secant kuadrat theta. Maka bisa kita keluarkan kuadratnya menjadi a secant theta. Dari sini bisa kita dapatkan secant theta adalah akar a kuadrat tambah x kuadrat per a. Baik, maka kita ke soal integral maka a kuadrat tambah x kuadrat dx itu sama dengan akar a kuadrat tambah x kuadrat itu adalah a secant theta. Maka integral a secant theta dx-nya adalah a secant kuadrat theta, ini ada di theta ya, d theta. Maka a secant kuadrat theta d theta. Baik, ini bisa kita kalikan a kuadrat secant pangkat 3 theta. Ini menjadi a kuadrat integral secant pangkat 3 theta. Baik, integral secant pangkat 3 theta ini bisa kita selesaikan menjadi memakai cara integral secant pangkat banyak, yaitu integral secant pangkat n u du itu sama dengan seper n kurang 1 secant pangkat n dikurang 2 u tangent u ditambah n dikurang 2 per n dikurang 1 integral secant pangkat n dikurang 2 u d u. Maka ini integral secant pangkat 3 theta d theta sama dengan 1 per 2 yaitu 3 kurang 1 secant pangkat 1 3 kurang 2 1 nggak boleh tulis theta tangent theta ditambah 1 per 2 integral secant theta d theta. Maka ini menjadi 1 per 2 secant theta tangent theta
tambah 1/2 kali ln secant theta tambah tangen theta tambah tangen theta tambah C. Maka ini tinggal menambahkan A kuadratnya, maka menjadi ini integral seperti sini aja ya. Maka menjadi A kuadrat, ini tadi integral secant pangkat 3 theta d theta akan menjadi A kuadrat dikali 1/2 secant theta tangen theta ditambah 1/2 ln secant theta tambah tangen theta ditambah C. Maka pernyataan ini adalah salah karena yang kita dapatkan integral A kuadrat tambah X kuadrat dx bukanlah X/2 akar A kuadrat tambah X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 A kosinus A dikali X per A ditambah C. Maka pernyataan ini adalah salah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 8. Kita akan membuktikan integral akar A kuadrat dikali X kuadrat dx itu apakah benar sama dengan X/2 akar A kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 A kosinus X per A ditambah C. Pertama, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kita bertemu dengan akar A kuadrat dikali X kuadrat itu maka X-nya sama dengan A sin theta dan turunannya adalah A cos theta D theta. Maka ini dari bentuk ini kita bisa mencari sin theta-nya adalah X per A dan theta-nya adalah A kosinus X per A. Baik, maka kita lihat dulu bentuk akar A kuadrat dikali X kuadrat. Akar A kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan akar A kuadrat dikurang X-nya tadi A sin theta, maka A kuadrat sin kuadrat theta. Maka ini menjadi akar A kuadrat dikali 1 dikurang sin kuadrat theta. Maka sesuai dengan fungsi identitas trigonometri itu menjadi A kuadrat cos kuadrat theta.
maka bisa kita hilangkan kuadratnya menjadi A cos theta. Oke, maka kita bisa masuk ke dalam soal. Integral maka A kuadrat dikurang X kuadrat dx itu sama dengan integral A kuadrat dikali X kuadrat itu A cos theta. A cos theta dx itu adalah A cos theta d theta dikali A cos theta d theta. Baik, maka ini integral A kuadrat cos kuadrat theta maka menjadi kuadrat integral cos kuadrat theta. Jika ini jika masih ingat dengan jumlahan dua sudut cos dua theta itu adalah 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Maka ini cos kuadrat theta menjadi cos kuadrat theta menjadi setengah kali cos theta atau setengah cos 2 theta setengah cos 2 theta ditambah 1. Maka ini bisa kita buat menjadi A kuadrat integral cos cos 2 theta ditambah 1 per 2 d theta. Ayo kita sambung ke sini. Maka ini sama dengan A kuadrat integral ini A kuadrat kedua ya, kita keluarkan aja langsung setengahnya. A kuadrat kedua integral cos 2 theta ditambah integral theta integral d theta dikali kita tutup bukan, maka ini menjadi A kuadrat 2 dikali sin cos sin theta cos theta ditambah theta tambah c. Maka selanjutnya ini bisa kita buat menjadi A kuadrat per 2 dikali sin theta tadi X per A dikali cos theta kita buat dari sini menjadi cos theta menjadi
akar A kuadrat dikurang X kuadrat per A. Maka ini menjadi X per A dikali akar A kuadrat dikurang X kuadrat per X kuadrat per A. Baik. Ini ditambah theta adalah kosinus X per A tambah C. Baik, maka ini jadi A kuadrat per 2 dikali X akar A kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat ditambah kosinus X per A tambah C. Ini kuadrat A kuadrat 16. Maka ini kita kalikan ke dalam, maka menjadi X akar A kuadrat dikurang X kuadrat per 2 ditambah A kuadrat per 2 kosinus X per A ditambah C. Maka setelah kita membuktikannya, maka terbukti bahwa integral akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx itu sama dengan X per 2 akar A kuadrat dikurang X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 kosinus X per A tambah C. Setelah kita membuktikan integral secant X dx itu sama dengan ln secant X ditambah tangen X ditambah C. Di soal-soal sebelumnya kita menggunakan ini, maka sejadi langsung kita sudah tahu ini benar. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Kita akan merubah secant X dx-nya ini, integral secant X dx sama dengan integral secant X dikali secant X ditambah tangen X per secant X tambah tangen X dx. Jika kita melihatnya, ini sama aja kan, secant X dikali 1, tetapi satunya kita modifikasi menjadi secant X tambah tangen X per secant X tambah tangen X. Maka ini menjadi secant kuadrat X ditambah secant X tangen X
per secant X ditambah tangen X dx. Maka kita selanjutnya adalah misalkan U sama dengan secant X ditambah tangen X. Maka DU itu sama dengan secant kuadrat X ditambah secant X tangen X dx. Maka bisa kita buat integral secant X dx sama dengan integral 1 per U du. Karena U-nya tadi kita buat secant X tambah tangen X, dan du adalah secant kuadrat X tambah secant X tangen X dx, turunan dari secant X tambah tangen X. Maka ini menjadi ln U ditambah C. Maka kita kembalikan U-nya, yaitu menjadi ln U-nya adalah secant X tambah tangen X ln secant X tambah tangen X ditambah C. Maka terbukti bahwa integral secant X dx itu adalah ln secant X ditambah tangen X ditambah C. Dan yang terakhir nomor 10, kita akan membuktikan apakah integral cosecant X dx itu sama dengan ln cosecant X dikurang kotangen X ditambah C. Sama seperti pengerjaan nomor 9 tadi, kita modifikasi integral cosecant X dx-nya menjadi integral cosecant X dikali cosecant X dikurang kotangen X per cosecant X dikurang kotangen X dx. Maka ini menjadi integral cosecant X cosecant kuadrat X dikurang cosecant X kotangen X cosecant X kotangen X per cosecant X dikurang kotangen X dx. Maka kita misalkan U sama dengan cosecant X dikurang kotangen X. Maka du sama dengan cosecant kuadrat X dikurang cosecant X kotangen
X dx. Maka bisa kita lanjutkan, integral kosekan X dx itu sama dengan integral SPU du. Sama seperti nomor 9 tadi, U-nya kita buat kosekan X dikulang kotangen X, dan turunannya adalah kosekan kuadrat X dikulang kosekan X kotangen X dx. Maka ini menjadi ln U ditambah C, dan kita kembalikan U-nya adalah yang kita misalkan tadi menjadi ln kosekan X dikurang kotangen X ditambah C. Maka terbukti bahwa integral kosekan X dx itu adalah ln kosekan X dikurang kotangen X ditambah C. Sekian hasil pembuktian dari 10 pernyataan tadi. Jikalau ada kesalahan kata ataupun kesalahan tulisan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selalu tetap jaga kesehatan. Thank you.